Modal warna-warni brand ya handphone BlackBerry satu. Pertama kali penjualan kita di live streaming itu mencapai 2000 piece. Dan bagi aku itu, wow, ini luar biasa gitu. Pada saat itu orang belum aware ya tentang live streaming. Kita ambil yang sekarang aja lah ya, era live streaming itu kan bener-bener kalau kita lagi pas momen ya, produknya pas, momennya pas, itu satu hari itu bisa puluhan ribu piece. Hey, live streaming itu ada cuannya loh nih, bener loh ini ada. Saya itu sekali live bisa 800 juta. Bagi aku itu peluang dan rame banget. Satu hari itu kita puluhan ribu piece. Akhirnya aku membuat stok ya. Sampai pada saat waktu itu salah satu e-commerce itu TikTok tutup. Nah sedangkan aku udah di fase semua studio aku nyala waktu itu live semua. Karena akhirnya aku pernah ada di stok 30 miliar ke 200 ribu piece lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indarti Purnama. Aku basicnya sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bisnis fashion itu aku tuh masuk di momen yang tepat menurut aku ya. Dari 2009-2010 itu pada saat itu kan aku baru masuk kuliah ya. Nah itu momen dimana itu konvensional dari yang biasanya orang-orang dagang di toko itu sudah beralih ke sosial media. Itu pertama kali lewat BlackBerry dan Facebook. Pada saat itu aku tuh ada di masa peralihan dari konvensional ke sosial media. Karena sebelumnya kan generasi di atas aku itu semua perdagangnya itu khususnya di fashion muslim itu konvensional. Di toko, misalnya di Tanah Abang, di toko-toko atau di ruko, di pasar gitu. Nah pada saat itu kan 2009-2010 itu era-eranya anak-anak muda itu pakai BlackBerry, Facebook, Kaskus dan lain-lain. Nah itu kita mulai berjualan ke situ. Aku orangnya memang dari basic secara pribadinya aku memang suka dagang ya. Suka sesuatu hal yang gimana nih caranya biar menghasilkan uang. Itu misalnya aku pun pada saat itu kuliah dibelikan laptop sama orang tua. Nah dari situ aku berpikir bukan laptop aja. Udah buat belajar gitu ya, bukan. Tapi beban menjadi aku gimana caranya dari laptop ini aku bisa menghasilkan sesuatu. Sama seperti pada saat itu aku dibelikan, pada saat itu kan tren banget BlackBerry itu ya. Mungkin anak-anak muda tuh pakai buat bergaya ya. Kalau aku iya pakai buat bergaya juga, tapi aku berpikir gimana ya caranya dari BlackBerry ini bisa menghasilkan uang. Gitu. Dari ibuku, bapakku memang pedagang ya. Kebetulan aku kan juga merantau tuh dari Lampung ke Jakarta. Dan itu juga salah satu niatan aku gimana caranya aku nggak mau pulang kalau aku nggak sukses. Kuliah itu aja aku udah berpikir aku nggak mau pulang ke Lampung kalau aku nggak punya mobil sendiri, beli sendiri gitu. Sebenarnya cita-cita aku memang pingin ada di dua dunia itu ya. Guru, mengajar, karena aku hobi bicara, hobi sharing gitu kan. Dan pinginnya bisnis ya dagang. Gitu. Jadi pengennya memang ada di dua bidang itu. Awalnya Mas, aku tuh sebenarnya ambil dari Tanah Abang. Jadi tuh aku belajar bisnis itu sebenarnya di Tanah Abang. Dan aku dengan teman-temanku juga aku bilang sebenarnya kampus kedua aku itu Tanah Abang. Karena UNJ dengan Tanah Abang itu kan nggak jauh ya. Dulu tuh naik angkot Metro Mini itu paling 30 menit. Jadi di sela-sela antara nunggu jam masuk dosen itu aku tuh pasti di Tanah Abang. Nah tapi suatu ketika toko Tanah Abang ini tidak bisa memenuhi pesanan aku. Karena banyak banget kan, membludak gitu. Tadinya aku memang berpikir aku nggak mau fokus ke produksi ya, karena produksi itu kan berat. Itu aku pengennya ke marketing aja. Tapi karena permintaan aku tidak terpenuhi, si konveksi dan toko ini nggak menyanggupi, akhirnya mau nggak mau aku belajarlah untuk produksi pakaian. Jadi pada saat kuliah itu, aku tuh modalnya handphone aja. Handphone BlackBerry, terus ini ada satu momen sih. Jadi sebelumnya, aku tuh pengen nangis loh, ini beneran. Jadi sebelumnya itu kan aku memang udah ambilin barang-barang foto-foto itu dari grup BlackBerry. Dulu ada grup BlackBerry ya. Nah terus aku tuh ngajak teman aku, ayo kita jualan baju yuk, gitu kan. Teman main aku ya, gitu, bukan teman kuliah kan. Aku berniatnya pengen bareng dia, bukan untuk mengambil barang dia. Kalau aku ngambil barang dia, artinya berarti dia udah ada margin lebih yang dia jual ke aku ya. Nah niat aku kan waktu itu mau bersama, gitu. Nah tapi ternyata udah ada penjualan, aku baru tahu ternyata dia itu ada margin lebih yang dia jual ke aku, gitu kan. Tapi ya udahlah, it's okay. Kok kayak gini ya? Mungkin itu
pengkhianatan pertama yang aku alami di bisnis ya, gitu kan ya. Karena aku kan bestie lah, kalau bahasa sekarang itu bestie ya gitu kan. Aku pikir harga misalnya 50.000, yang dia kasih itu ya pure 50.000 dari toko itu. Karena niatan aku kan memang mau bareng gitu, bagi profit bareng. Ternyata harganya mungkin 40.000 gitu. Nah dari situlah aku, loh kok kayak gini gitu kan. Akhirnya aku berusaha mencari sendiri, dapatlah aku satu supplier daerah Tebet. Terus aku lihat, wah ini kok lebih murah dari teman aku gitu, yang aku anggap bestie tadi itu kan. Nah terus aku lihat, wah ini barang-barangnya gitu kan, yang aku jualin selama ini. Terus aku harganya lebih murah. Tapi ya udahlah, aku ke kampus lah. Aku datang ke kampus, ke kelas, terus aku bilang sama teman-temanku, hey, aku dapat barang murah-murah nih gitu ya. Aku kan gak punya uang, cuma modal gambar aja pada saat itu. Kalian pada mau nggak? Oh yaudah, gue mau Des. Misalnya kemeja A warna biru ya, kemeja B warna hitam ya gitu. Beda varian serian warna, beda size gitu. Aku catat aja. Wah banyak banget nih, sampai 1.700.000. Orderan teman-teman aku itu, aku cuma nulis-nulisin dong kan. Terus aku masih ngumpulin dong. Aku pikir pas aku balik ke toko itu, 2 hari kemudian itu masih ada barang-barangnya. Ternyata barangnya nggak ada. Udah habis nih dijual orang, sedangkan teman-teman aku udah ngelis. So aku mikir, aduh gimana ya? Gitu. Nah, pas itu tepat di momen ulang tahun aku, 30 Desember. Nah, jadi pas aku masih bingung tuh gimana ya nyampeinnya ke teman-teman aku gitu kan. Pas aku bangun pagi-pagi di 30 Desember itu, ada salah satu toko di PGMTA. PGMTA itu pusat grosirnya Tanah Abang ya, menginvite aku ke grup. Nah, pas aku masuk, kok di gambar ini foto yang sama dengan yang aku cari ini. Dan parahnya lagi, itu lebih murah, 30.000-an harganya. Nah, di toko yang di Tebet ini, itu dia jual aku 57, 60.000. Loh, kok sama ya? Aku di situ sempat bingung kan. Wah, ini apa lagi gitu kan. Akhirnya aku juga nggak tahu tuh Tanah Abang itu di mana. Bener-bener nggak tahu gitu loh, karena dari daerah cuma sering melihat ada tulisan. Aku kan tinggal di Priuk ya. Di sini Priuk Tanah Abang gitu. Cuma sering melihat mobil itu doang. Pasti ada tulisannya, pastilah aku nyampe Tanah Abang. Pikirku gitu. Naiklah aku tuh angkutan itu kan. Ada salah satu orang bilang, "Oh, ini di PGMTA, Mbak. Nyebrang lagi." Kata gitu. Udah aku nyebrang, naiklah, datanglah ke lantai 3A namanya Toko Misun. Terus sampai Toko Misun, ternyata itu juga Mas itu harus beli serian, makanya murah. Sedangkan teman-teman aku itu udah belinya campur-campur kan. Di situ aku nggak boleh ambil sama mereka. Nah dari situ aku memutuskan balik ke kampus, berhentilah aku dagang di situ. Aduh, kacau nih. Orang udah ngasih-ngasihin duitnya, terus ternyata belinya harus serian. Sedangkan orang udah campur-campur. Pada saat itu 1.700.000 itu udah gede banget Mas buat saya kan gitu. Ya udah aku bilang, udah aku balikin deh ke teman-teman aku. Ini nggak bisa dibeli karena harus serian. Misalnya coklat semua size gitu kan. Ya udah aku sempat berhenti dulu di situ. Kembali ada semangat usaha itu di tahun berapa? Itu di semester 3 ya, kayaknya tahun depannya. Setelah yang kejadian itu tadi ya, 2012-an. Ya karena ada jiwa dagangnya ini yang kita nggak bisa hilang gitu ya. Kayaknya gue bisa deh gitu. Akhirnya ke Tanah Abang terus. Ini warna-warni brand ini setelah pandemi. Sebelumnya aku banyak banget nama brand aku kan. Ada Aurora, ada MVV, ada Pelangi. Karena aku waktu itu per niche market fashion itu kan berbeda-beda ya. Misalnya kemeja aja stylenya fashion banget gitu. Ada yang syar'i banget itu kita nggak bisa campur dengan yang kemeja blazer gitu. Jadi aku ada beberapa brand sih. Sampai sekarang masih berjalan? Oh enggak, tinggal mengerucut ke satu brand, warna-warni. Warna-warni itu sebenarnya warna-warni grup, ada grup kan. Itu holding gitu kan. Setelah Tanah Abang itu akhirnya aku produksi sendiri, aku di belakang layar. Setelah aku lulus kuliah 2013 kan aku fokus ke udahlah mengurangin resiko juga, pikir aku produksi aja. Aku punya mesin jahit sendiri, akhirnya cari pabrik yang mau kerja sama, akhirnya aku memproduksi produk-produk untuk Tanah Abang. Aku di belakang layar. Tapi ada satu brand aku yang memang retail pada saat itu, yang eceran ya. Tapi sebenarnya fokus utama aku waktu itu adalah produksi untuk Tanah Abang. Sebenarnya namanya Kita Belajar ya. Salah satu kesalahan aku juga sih, dari 2013 itu aku tidak membranding brand aku. Nah ternyata salah satu tantangan itu adalah kita harusnya membranding brand kita itu. Dulu aku fokusnya tidak branding ke produk atau brand aku ya. Nah itu menjadi kesalahan aku juga, kenapa fashion aku ini banyak banget nama-nama brandnya. Ternyata itu kurang efektif gitu. Nah itu salah satu tantangannya. Akhirnya aku belajar untuk branding produk ya. Nah itu makanya mengerucutlah ke warna-warni fashion sekarang. Warna-warni fashion itu baju muslim. Intinya gamis sih ya. Ini kan lagi marak banget yang namanya baju atau apapun itu
produk-produk murah. Iya. Bagaimana Ibu mensiasati supaya tetap untung di situ? Ini memang terjadi tahun ini juga. Yang paling parah puncaknya ketika ada e-commerce itu. Tapi aku tetap pada prinsip aku nggak akan ikut perang harga. Aduh, perang harga itu nggak ada habisnya, Mas. Ya kan, nggak ada habisnya, apalagi era e-commerce ini. Kita ngeklik ini, keluarlah harga misalnya 50.000. Nggak lama, beberapa detik. Kan ada di bawahnya itu, keluarlah harga 30. Bagi aku itu nggak sehat banget dan aku nggak mau terlibat di situ, di perang harga. Jadi akhirnya aku fokusku adalah ke produk aku. Value dari produk aku. Aku yakin selama ada value-nya produk ini, dan apa kita berinovasi terus cara marketing dan lain-lainnya, itu insya Allah sih kita bisa bersaing ya gitu. Aku berinovasi ke marketing. Inovasi marketing itu ikut tren. Kayak sekarang kan itu ada di live streaming. Aku perhatikan karena kan aku ada di era dari konvensional transisi ke sosial media. Jadi itu menurut aku ya, aku perhatikan itu ada era-eranya. Gitu, dulu kan eranya di mana itu Facebook gitu kan. Facebook, terus setelah Facebook itu eranya e-commerce. Shopee itu tahun 2016. Kalau aku nggak salah ingat ya, kisarannya sih tahun 2016. Masuklah e-commerce. Setelah e-commerce itu juga ada era reseller dropship. Reseller dropship itu didampingin ada eranya distributor, agen, dan lain-lain. Nah, sekarang itu eranya adalah live streaming, live shopping. Gitu. Jadi menurut aku, Warna-Warni itu selalu berinovasi di marketingnya. Harus ikut perkembangan. Karena itu dari tadi itu kan berubah-berubah terus ya. Kita ambil yang sekarang aja lah ya, era live streaming itu kan bener-bener kalau kita lagi pas momen, ya produknya pas, momennya pas, itu satu hari itu bisa puluhan ribu piece. Live streaming itu bener-bener yang kalian bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa, atau bahkan yang udah di levelnya itu bisa ambruk begitu aja. Sekarang ini aku produksi sendiri, aku berjuang karena kita tahu ya, konveksi itu banyak yang tutup ya. Banyak banget yang tutup dan aku alhamdulillah sampai hari ini aku masih konsisten untuk produksi sendiri. Aku benar-benar produksi sendiri dari hulu ke hilir gitu, dan karena memang niat aku juga pengen bantu penjahit-penjahit aku gitu kan. Sekarang kita pada saat orang-orang sepi pun kita masih mampu di 10.000 pieces satu hari. Kan beberapa bulan yang lalu ini kan perih nih. Aku lihat sih di Instagram dan lain-lain itu banyak banget orang, waduh sepi nih gini-gini. Alhamdulillah Warna-Warni pertama masih hiring terus kita. Kedua produksian kita masih di 10.000. Kalau sekarang itu 300 sampai 400 mesin sih. Saya ngitungnya mesinnya. Karena bertebaran ya. Itu ada tim aku yang bantu untuk ngurusin itu. Aku suka tantangan mungkin ya. Sama pada saat orang-orang sepi ini beberapa bulan yang lalu ini kan, teman-teman aku kan banyak tuh di bisnis fashion. Aku juga dalam hatiku, masa aku nggak bisa sih? Karena niat aku kan benar gitu kan, pengen bantu orang gitu. Pengen bantu orang, masa Allah itu nggak bantu gitu. Jadi aku berupaya terus, aku nggak pernah berpikir itu, oh besok berat ya apa enggak sih. Ya karena aku merasa aku benar, nggak melakukan sesuatu yang salah. Kecuali aku udah salah ya. Misalnya salah itu dalam artian, oh dari bahannya nggak benar. Bahannya amit-amit kita maling misalnya, kan kerja udah nggak tenang dong. Nah kalau ini kan aku benar, terus aku juga pengen bantu orang, masa aku nggak dibantu sama Allah gitu kan. Jadi itu yang selalu setiap hari membuat aku selalu semangat, akhirnya itu nggak berat. Modal Warna-Warni brand ya handphone BlackBerry satu. Kebetulan kalau berkaitan dengan teknologi itu sebenarnya itu bisnis suami ya. Dan aku akhirnya mau nggak mau pelajarin itu juga. Jadi pada saat itu tahun 2021, pada saat itu aku lagi sibuk edukasi salah satu bisnis teknologi aku. Tapi aku juga sambil riset tentang live streaming. Dan aku menyuruh tim aku, coba kalian ke arah live streaming. Sekarang sepertinya penjualan sekarang, marketing sekarang itu arahnya ke live streaming. Akhirnya kita riset, dan aku itu belum ada di kantor ya pada saat itu, masih tim aku karena aku sibuk keliling edukasi. Pertama kali penjualan kita di live streaming itu mencapai 2.000 piece, dan bagi aku itu wow, ini luar biasa gitu. Pada saat itu orang belum aware ya tentang live streaming, karena aku pembisnis, aku lihat itu ada peluang gitu kan. Dan aku akhirnya dari 1 studio, 2 studio, bahkan pada saat itu aku pernah pingin bikin sampai 300 studio. Aku udah sampai cari tempat dan lain-lain ya. Akhirnya sekarang aku punya sekitaran yang aktif itu 27 studio. Kalau aku profit margin itu ya tergantung dari produknya, karena tergantung dari niche produknya gitu. Mungkin di niche market ini misalnya daster ya, kayak yang di belakang aku ini daster, aku nggak bisa marginnya gitu besar, nggak bisa gitu. Yang penting aku percukupan untuk operasional dulu. Tapi mungkin di niche market yang lain, misalnya syar'i, busana muslim syar'i, itu mungkin agak lebih besar marginnya. Kalau aku ya macam-macam, minimal sih itu di 20% ya.
20% itu tergantung dari operasional juga sih. Kalau betulan kan aku di Jakarta ya. Gitu mungkin kalau di daerah dengan daster 10% itu udah gede loh. Aku pernah stok gudang itu sampai 30 miliar. Pada saat live streaming pertama itu, bagi aku itu peluang dan rame banget. Satu hari itu kita puluhan ribu piece, akhirnya aku membuat stok ya. Sampai pada saat waktu itu salah satu e-commerce itu TikTok tutup. Nah, sedangkan aku udah di fase semua studio aku nyala waktu itu live semua. Karena akhirnya aku pernah ada di stok 30 miliar, ke 200 ribu piece lebih. Sebenarnya di fashion itu enaknya gitu ya, beda dengan makanan mungkin ya. Karena makanan mungkin ada expired, cepat basi lah atau apa gitu. Kalau baju ini sebenarnya asal tahu aja, marketnya sih ada gitu dan nunggu momen. Biasanya lebaran itu habis. Cuma permasalahannya untuk nunggu lebaran itu 1 tahun kita kuat nggak untuk modalnya. Cuma alhamdulillahnya karena aku ada beberapa bisnis lain jadi masih tetap bisa berjalan gitu. Kalau mungkin yang modalnya minim ya itu mungkin udah nggak bisa bergerak. Hari ini kirim besok nggak bisa jualan. Jadi karena aku lagi-lagi karena kita pengusaha lihat itu peluang ya dan aku berteman dengan beberapa selebritis ya kan. Artis gitu kan, akhirnya aku ayo aku yang meyakinkan mereka untuk bahwa hey, live streaming tuh ada cuannya loh nih, bener loh ini ada. Saya itu sekali live bisa 800 juta gitu. Awal-awalnya kan karena mereka punya nama besar dan merasa Des, gue itu penyanyi 2 jam gue tuh dibayar segini gitu kan, gue tuh presenter, gue 1 jam dibayar segini, kok sekarang gue nge-live gitu. Nah, itu emang agak sulit ya meyakinkan. Tapi kan karena aku ada ikatan pertemanan gitu, akhirnya aku berusaha meyakinkan dan sepertinya itu aku yang membawa gelombang para artis ini untuk live streaming. Gitu. Tadi kan awal-awalnya mereka itu, mereka punya nama besar, ya adalah rasa-rasa itu ya. Ya tapi karena kita berteman dan aku memberikan real hasilnya seperti ini gitu kan. Dan aku menjelaskan sama mereka, akhirnya diikutinlah beberapa artis juga yang sampai sekarang live gitu. Kebetulan aku juga orangnya nggak neko-neko ya. Mungkin kalau ada uang lebih, mungkin sebagian orang beli ini beli itu ya. Kalau aku sih cukupnya mobil ya secukupnya itu aja. Udah mau rumah ya udah secukupnya itu aja. Makan juga secukupnya itu aja. Liburan juga aku jarang gitu kan. Itu akhirnya ada uang-uang lebih itu aku investnya ke bisnis lagi. Pikir aku sih lebih baik aku gagal tapi aku udah mencoba. Sebenarnya aku juga banyak bisnis aku juga yang gagal sih gitu kan. Iya, banyak juga yang gagal nggak jalan gitu. Ada beberapa gitu. Tapi aku lebih puas itu karena aku dapat pembelajaran di situ gitu. Dibandingkan aku beli sesuatu barang-barang yang menurut aku sama aja loh. Gitu. Aku ikhlas banget sih belum ya. Karena baru beberapa tahun yang lalu itu lumayan ada terbesar secara nominal. Ada yang terjadi memang secara nominal terbesar, cuma ya nggak apa-apa. Menurut aku, ya karena itu pembelajaran ya. Pembelajaran buat aku gitu kan. Ya insya Allah, karena aku juga meyakini bahwa kalau kita cepat melepaskan, mengikhlaskan sesuatu itu juga, kebaikan itu akan segera kembali ke kita. Cuma ya, karena manusia biasa ya awal ya, kejadian yang kurang mengenakan itu ya pasti terpuruk lah. Karena kadang aku menganggap partner bisnis aku adalah persaudaraan gitu kan. Oh ini kita seperti saudara, niat kita mau bangun yang sesuatu yang benar gitu kan. Ternyata ya kita nggak tahu ya namanya hati manusia yang nggak bisa ditebak gitu. Aku balik lagi, ya udah kalau kita terpuruk malah makin rugi. Udah kita rugi waktu pada saat itu, rugi nominal juga ya kan. Kalau kita makin terpuruk, ya udah makin rugi terus ke depannya. Bangkitnya karena aku pikir gini ya, masih banyak yang pengen aku tuh bekerja keras lagi gitu loh. Pengen, ayo dong Desi Indarti ini bisa loh, gitu. Desi Indarti ini mampu loh, gitu. Jadi aku melihat ke belakang. Sebenarnya kalau untuk diri aku sendiri, insya Allah sih aku udah berkecukupan ya. Dengan keluarga artinya ya makan bisa lah, bukan yang mewah-mewah juga ya. Tapi yang bisa membuat aku bangkit itu ya orang-orang yang bekerja dengan aku. Yang mengharapkan, ayo dong perubahan apa lagi nih. Oh jadi aku tuh sebenarnya udah memulai bisnis di teknologi itu dari tahun 2016. Aku dengan suamiku dari tahun 2016 itu udah memulai, cuma pada saat itu memang di Indonesia itu masih tabu ya.
Udah kita memulai, tiba-tiba kemarin pada saat tahun 2021 itu meledak gitu ya. Semua orang aware tentang bisnis itu. Bahkan banyak banget orang-orang itu berdatangan ke aku dan kita sampai ke Dubai untuk mengedukasi tentang bisnis itu. Akhirnya aku juga pingin dong membuka beberapa bisnis lagi yang memang berkaitan dengan teknologi, karena memang kita sudah di bidangnya juga kan. Akhirnya aku membuka tahun 2024 ini, aku membuka salah satu bisnis F&B yang berkaitan dengan teknologi juga. Itu namanya Wajan, waktunya jajan. Jadi aku tuh membuat satu bisnis F&B. Kenapa di sini ada sentuhan teknologinya? Karena aku juga membuat apps, aplikasi teknologinya di situ akan aku kaitkan di situ. Dan insya Allah di situ nanti bisa live streaming juga. Karena tadi kan aku ada basic tentang live streaming kan. Nah tapi ini mungkin sekarang ini banyak ya aplikasi-aplikasi yang tentang F&B atau makanan gitu. Nah tapi menurut aku Wajan ini berbeda. Kenapa? Yang pertama dia itu benar-benar mengkurasi UMKM sekitar. Ini benar-benar UMKM gitu loh, bukan hanya tagline-nya aja UMKM gitu. Kita tahu ada beberapa aplikasi memang UMKM, tapi di situ ada brand-brand besar gitu loh yang masuk ke situ. Kalau Wajan ini memprioritaskan UMKM sekitar yang benar-benar pengen go digital lah. Itu kita bantu gitu, yang memang dimulai dari sekitaran sini. Itu pertama gitu kan. Yang kedua, aku juga pingin orang lewat Wajan ini, waktunya jajan ini, mereka bisa makan enak, makan sehat, makan banyak, tapi nggak mahal. Aku tahu banget, karena aku sering ngobrol dengan karyawanku kan ya, yang memang mereka itu, aduh berat gitu loh. Satu kali makan itu bisa 50.000, 70.000 gitu. Mungkin dengan adanya Wajan nanti, yang pengen aku bikin adalah orang bisa makan sehat, bisa makan enak, tapi nggak terlalu mahal. Karena kan kalau order lewat aplikasi yang udah ada sekarang itu banyak banget hidden fee-nya itu, yang biaya-biaya terselubungnya. Kadang kita udah order, taunya ada biaya inilah, biaya itu. Coba diperhatikan, kadang kopi harga 6.000 itu bisa jadi 13.000 gitu, karena adanya biaya-biaya yang terselubung tadi itu. Aku pengennya di Wajan ini benar-benar orang bisa makan sehat, enak, tapi murah. Nah, pinginnya gini ya, ini kan sebentar lagi mau launching ya. Pinginnya Wajan itu sebenarnya ada offline-nya juga, ada store-nya juga seperti ini kan. Pengen memang mulai dari UMKM sekitar, terus nanti kita masukkan ke aplikasi kita. Nah, tapi dari kitanya juga dari platformnya memang tidak membebankan biaya yang begitu banyak. Kadang kan kita order di toko aslinya nih, misalnya kita order minuman. Karena itu lebih murah loh dibandingkan kita order online, karena beban biaya dari platformnya itu atau dari apps-nya ini udah besar sekali. Startup kan memang harus bakar-bakar dulu ya Mas ya di awal. Kalau aku sih pengennya ya nggak bakar-bakar ya kalau bisa ya. Aku juga belum berekspektasi yang tinggi banget, walaupun ya kalau bisa ya bisa bersaing gitu kan. Ya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari UMKM sekitar. Tapi dari Wajan ini juga ada satu lini bisnisnya Mas, gitu, yang bukan hanya kita jual beli makanan di apps gitu. Nah, di sini aku juga membuka peluang untuk orang-orang atau anak muda yang pengen berbisnis. Yaitu aku juga buka untuk franchise-nya. Tapi nih ada uniknya lagi. Kalau yang franchise yang udah yang aku lihat ya, aku perhatikan ya, orang misalnya booming minuman ini atau makanan itu, sehingga orang ikut FOMO, belilah. Banyak loh teman-teman aku itu beli bahkan sampai 10-20 outlet. Misalnya lagi booming minuman ini, dia borong lah satu grupnya mereka itu untuk wilayah Kelapa Gading, wilayah ini kita semua. Tapi dari manajemennya si brand ini udah dibiarkan begitu aja. Jadi mereka memanfaatkan ini loh FOMO. Nah kalau aku pinginnya nanti orang yang ambil franchise-nya Wajan ini, dan aku selalu tekankan ke tim bahwa memang kita harus bantu. Nggak bisa dia cuma beli putus nih, beli franchise-nya Wajan, terus udah terserah deh. Nah kalau ini aku uniknya apa? Aku pengen bantu benar-benar mereka dari manajemennya, marketingnya, dan lain-lainnya. Jadi memang aku belum targetnya gede-gede banget ya. Misalnya per wilayah cukup 1 gitu. Karena aku kan kadang juga sering ngobrol dengan benar-benar UMKM ya. Mereka tuh
Yang kita lihat-lihat itu kadang, oh UMKM go digital, bla 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 bla. Nah menurut aku itu benar-benar nggak kesentuh sampai bawah gitu loh. Sampai bingung nih orang gimana ya go digital tuh apa, menurut mereka cuma upload di sosmed, bla 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 bla. Begitu ya kan. Tapi kan nggak diurus, oh ini bisnisnya jalan nggak, untung nggak gitu kan. Nggak benar-benar sampai kelar. Aku sekarang juga lagi ada, aku dan suami sih ya. Kita lagi ada di bidang games. Aku lihat sih anak muda, bahkan anak kecil, orang tua sekarang banyak banget yang main games kan. Macam-macam. Kalau yang kemarin itu kita bikin games makanan. Nah itu tadinya berkaitan juga dengan wajan tuh. Gitu. Kita ngangkat makanan lokal Indonesia. Kayak bakso ya. Ya makan makanan lokal lah. Nah kemarin itu juga ada salah satu game kita yang udah go internasional lah. Memang kita fokusnya game itu untuk makanan lokal ya, tapi dijadiin game gitu. Kayak bakso, seblak, nasi goreng, kayak gitu-gitu sih gitu. Terus aku juga lagi berkecimpung di dunia agensi live streaming dan affiliate. Kebetulan ada partner aku yang bisa mengelola itu juga, jadi aku berinvestasi ke situ juga karena kan aku udah ada pengalaman ya. Jadi mungkin ada agensi yang memang ya udah sebagai agensi aja partnernya, yang memang dia nggak bisa menciptakan penjualan gitu kan. Kalau agensi itu kan mungkin ya dia nggak bisa menjanjikan angka penjualan ya, karena ya mereka mungkin nggak tahu gitu. Nah kalau aku kan emang udah ada tahu tadi kan dari live streaming di awal gimana caranya dari satu kali live itu bisa 800 juta, 500 juta, tiba-tiba kadang drop jadi 50 juta. Bagaimana caranya biar ada strategi-strateginya gitu. Jadi aku ada pengalaman itu, ada peluang, akhirnya terciptalah Kode Agency. Pesan aku ya, untuk bertahan di dunia bisnis yang udah sangat-sangat luar biasa ini, pokoknya setiap hari harus ada gebrakan. Pikirkan, aku tuh hari ini, besok aku gebrakan apa ya? Gebrakan apa lagi ya? Dan itu harus ditularkan dari atas sampai ke bawah, sampai tim paling bawah. Gitu, kalau enggak ya siap-siap nggak bisa bersaing. Saya Desi Indarti Purnama dari Warna-Warni Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.